Oke, sebentar saya ganti background sebentar. Oke, sudah sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Jadi agak terlambat kita mulainya. Kita akan mulai membahas soal-soal UMCBTI UGM. Di sini ada beberapa soal dari tahun 2018. Tapi sebelum kita masuk ke soal, ini ada tips dari saya, teman-teman. KS Rangers di sini tentang membahas tentang main idea. Jadi teman-teman ketika teman-teman mendapatkan soal reading comprehension itu nanti ada hubungannya dengan main idea atau ide pokok, yaitu cara mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanyaan ide pokok atau main idea ini. Ada beberapa kata kunci atau keywordnya teman-teman, yaitu dalam mengidentifikasi bentuk pertanyaan ide pokok, kata-kata tersebut biasanya yang muncul itu termasuk apa saja yang harus kita identifikasi, yaitu topiknya, kemudian subjeknya, kemudian title, primary idea, atau main idea. Jadi teman-teman, ide pokok ini menguji kemampuan teman-teman dalam memahami informasi utama yang ingin disampaikan oleh si penulis. Biasanya teman-teman pasti tidak asing dengan bentuk-bentuk pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa bentuk pertanyaan tentang main idea, yaitu contohnya di sini ada what is the subject of the passage, yaitu subjek pada uh, reading comprehension. Kemudian what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Ini beberapa pertanyaan yang harus teman-teman identifikasi untuk menjawab tips menjawab main idea atau ide pokok. Jadi ketika teman-teman dapat pertanyaan seperti ini, teman-teman harus paham apa sih yang diminta di sini, yaitu subjek, main idea, atau main point. Ini hampir sama ya, yaitu ide pokoknya. Kemudian si penulis itu concernnya di apa, nah itu sama. Kemudian yang terakhir best title, atau teman-teman disuruh membuat judul, memilih judul yang tepat gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menjawab soal reading atau main idea question, teman-teman? Jadi pertama, tipsnya adalah bacalah baris atau kalimat pertama pada setiap paragraf. Biasanya ide pokok itu bisa kita pahami melalui baris atau kalimat pertama pada setiap paragraf. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Biasanya ada beberapa paragraf yang diulang-ulang. Nah, itu adalah bagian dari ide pokok. Kemudian menjawab soal ide pokok ini cukup dengan memahami permulaan setiap paragraf, teman-teman. Hal ini dikarenakan teks bacaan mengikuti pola penulisan ilmiah tradisional bahasa Inggris. Jadi, biasanya kita itu langsung bisa memahami ide pokok itu pada awal-awal paragraf, setiap paragraf. Kemudian temukan tema atau ide utama pada baris atau kalimat pertama setiap paragraf. Kemudian baru eliminasi soal jawaban yang jelas, yang salah, dan pilih jawaban yang sesuai. Kemudian
pengecualian di sini kadang ide pokok juga berada pada kalimat atau baris terakhir pada paragraf pertama, sementara pada paragraf lain tetap terdapat pada baris pertama. Misalnya, jika ada 3 paragraf, maka ide pokoknya itu bisa jadi pada kalimat akhir untuk paragraf pertama dan kalimat awal untuk paragraf 2 dan 3. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami bagaimana cara memahami, mengidentifikasi setiap paragrafnya. Kemudian, kita masuk pada soal tahun 2018, teman-teman. Di sini ada bacaan seperti ini. Ketika dapat bacaan seperti ini, teman-teman lihat langsung soalnya ya. What is the text mainly about? Nah, di sini what is the text mainly about? Ini ada hubungannya dengan ide pokok atau main idea. Nah, teman-teman tadi tipsnya adalah memahami setiap paragraf. Oke, kita baca pilihannya di sini. Sebelum kita ke bacaan, pilihannya adalah investigating death, organism living in dead bodies, solving crimes using bugs and microbes, estimating the time of death of the decreases. Yang I, invaluable insights gathered from microorganisms of the dead. Coba teman-teman baca setiap paragrafnya. Di paragraf 1, kita baca sekilas di paragraf 1. It has been said that people can be judged by the company they keep. New research from Michigan State University, MSU, shows that what is true for the living is also true for the dead. Di sini dari paragraf pertama, kalimat pertama, kita pahami dulu. Kemudian, the study published in the current issue of Nature Scientific Report shown that post-mortem microbiome population of microorganisms that move in after death can provide crucial insights into the public health. Regardless of many factors, sex, ethnicity, or even type of death, the microbiome is consistent and distinct depending on the number of days after death. Nah, di sini paragraf 1 membahas tentang microbiomes, death, kematian ya, disebabkan beberapa faktor. Kemudian di paragraf kedua, based on the growing number of partnership between MSU forensics, entomologists, and medical examiners, the police and medical communicate are beginning to see value this research can provide. A case in a point. Nah, teman-teman ketika membaca seperti ini, untuk mencari ide pokok, main idea, gunakan teknik skinning dan skimming ya teman-teman. Baca setiap paragraf dengan cepat, kemudian apakah di setiap paragraf itu sama, membahas tentang hal yang sama. Kemudian di paragraf selanjutnya di sini, kita baca sekilas di akhir kalimat, pada setiap awal kalimat dan akhir kalimat, membahas tentang apa? The organism found a body can help estimate the time of death. Nah, untuk paragraf 2 di sini membahas the organism found on a body can help estimate the time of death. Dari paragraf 1 tadi juga membahas tentang
microorganism that move in after death. Kemudian di paragraf 2 juga sama. The organism found a body can help estimate time of death juga. Kemudian di paragraf ketiga, according to Eric Benbow, MSU, forensic entomologist and microbial ecologist, and study to co-author the microbial stopwatch, as it recently been called, is telling timepiece that can assist us in determining when someone died. Di sini juga masih membahas tentang mikroba ya, yang seseorang meninggal di sini. Kemudian, in that microbial population is different after 2 days, and it completely turned over again a few days later. Di sini juga masih membahas tentang populasi mikroba pada orang meninggal. Kemudian paragraf 4, MSU kits and the collection protocol are now being regularly used in death investigation. Nah, di sini tentang investigasinya. Kemudian, the microbiodata were the first used to understand how the postmortem microbiome changed in unusual circumstances of death and concealment. Nah, di sini juga masih membahas tentang data tentang kematian, investigasi kematian ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, for the first time, Michigan State University is demonstrating that sampling the postmortem microbiome may have public health surveillance importance, like monitoring the diversity and frequency of antibiotic resistance. Di sini masih, but the research also revealed that microbiomes can show the person suffer of heart disease. Kemudian di paragraf terakhir, according to studies lead author Jennifer Pechal, during the first 48 hours, the samples that has been gathered from a predominantly industrial urban population confirm that microbial biodiversity is a predictor host health condition. Nah, kita sudah baca paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita simpulkan di sini. Tadi, what is the mainly about, membahas tentang apa? Karena dari awal tadi membahas tentang organism living in dead bodies, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi setiap paragraf pada kalimat pertama tadi, paragraf pertama tadi membahas mengenai mikrobiom, yaitu mikroorganisme yang ada di tubuh mayat. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya juga sama membahas tentang bagaimana mikrobiom ini masuk ke dead bodies, kemudian bagaimana investigasinya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B jawabannya. Kemudian di soal berikutnya, which of the following is true according to the text? True ya. Berarti yang benar menurut teks tersebut. Kita baca pilihannya, kemudian nanti kita cari apakah di setiap paragraf itu ada kalimat ini. The police have yet to see the values of the research to be used in investigation. Nanti kita cari kata kalimat ini. The police have yet to see the values of the research to be used in investigation. Kata kuncinya the police ya. Kemudian B, the time of death can be estimated by examining organism present in body. The time of death
can be estimated by examining. Nah, ini nanti kita juga cari. Kata kuncinya adalah examining organism sama the time of death. Yang C, initially the research only aim to study organism found in a body. Kita cari apakah bertujuan untuk menemukan organisme yang ada di dalam tubuh. Kemudian, the microbial stopwatch is used to analyze organism found in a body. Ini kata kuncinya the microbial stopwatch. Kemudian yang I, the microbial population in a dead body will remain the same after 2 days. Oke, kita lihat ya di teks. Baca dengan cepat, teman-teman, baca dengan cepat. Pilihan yang A tadi, kata kuncinya the police. Apakah di sini pada teks ini ada yang membahas tentang the police, polisi? Ada tidak? Sekilas saja, baca sekilas. Yang menyatakan polisi meninvestigasi. Paragraf 1 tidak ada ya. Paragraf kedua, ada nggak pernyataan tentang polisi meninvestigasi pada setiap paragraf? Kalau tidak ada, ya berarti memang itu salah. Kemudian, the time of death can be estimated by examining organism present in body. Kita lihat. The time baca sekilas. Teman-teman juga bisa latihan di sini mencari kalimat yang benar pada teks dengan cepat. Jadi di sini the organism found a body can help estimate the time of death. Actually, the research only aim to study organism yang C. Kalau yang D, the microbial stopwatch is used to analyze organism found in a body. Ketemu tidak, teman-teman? Kalimat tersebut? Apakah teman-teman kesulitan atau tidak ketika mencari true statement according to the text? Seperti ini. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang B ya. The time of death can be estimated by examining organism present in a body. Yaitu waktu kematian itu dapat diperkirakan dengan cara menguji organisme yang ada dalam tubuh mayat. Pernyataan tersebut terdapat dalam teks yaitu baris 10 sampai dengan 11. Jadi teman-teman bisa ya memang ketika mencari true statement ini uh, membutuhkan banyak waktu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa
belum siap nih untuk menjawab, kan bisa dilewati dulu ya, teman-teman. Lewati soal-soal yang memakan banyak waktu. Nah, cari soal-soal yang menurut teman-teman bisa langsung dijawab. Kalau untuk true statement ini memang agak butuh waktu yang banyak, tetapi caranya itu tadi, yaitu teman-teman harus menggunakan proses skimming sama scanning pada setiap paragraf. Teman-teman baca di pilihan gandanya, baca dengan cepat, kata kunci di setiap pilihan gandanya itu ada tidak di teksnya. Itu kata kuncinya. Jadi teman-teman baca sekilas. Kalau misalnya tadi seperti nomor 52 yang A, kita kata kuncinya the police have yet. Apakah di situ ada kalimat ini? Kalau tidak ada berarti langsung eliminasi. Kemudian caranya seperti itu. Jadi baca dengan cepat. Dan biasanya mungkin agak mengecoh. Seperti yang di ini, the microbial stopwatch is used to analyze organism found in a body. Padahal di sini, di teks ini, kalau kita baca the microbial stopwatch, ada di paragraf kedua di sini, as it has recently been called, is telling timepiece that can assist us in determining when someone died. Jadi, baca dengan sekilas, gitu ya. Oke, kalau untuk kalimat terumpang, nanti kita juga akan bahas di soal-soal berikutnya ya, teman-teman. Kita ikuti ini dulu soalnya dari tahun ke tahun. Jadi ini tahun 2018 ini ada dua soal yang kita bahas tentang main idea sama true statement. Paham ya teman-teman sampai sini ya untuk main idea sama true statement. Kita lanjutkan ke, nah ini adalah soal kalimat rumpang ya teman-teman. Di tahun 2019 soal ini mengisi titik-titik teman-teman. Nah di sini soal nomor 46 ini teman-teman disuruh mengisi conjunction pada kalimat rumpang. Teman-teman harus pahami arti pada setiap pilihan gandanya. Di sini ada conjunction however, additionally, unless, moreover, furthermore. Nah, teman-teman harus tahu arti dan penggunaannya pada setiap pilihan ganda ini. Kalau teman-teman sudah pelajari sebelumnya, saya yakin teman-teman akan lebih mudah dan cepat cara menjawabnya. Kita bahas satu persatu pilihan gandanya dulu ya. However. However itu artinya namun atau akan tetapi. Ini biasanya digunakan untuk kalimat rumpang yang menunjukkan kontras atau pertentangan, teman-teman, antara dua kalimat atau dua ide. Di sini sudah saya beri contoh. Contohnya, I study hard, however, I didn't pass the exam. Saya belajar dengan giat, namun saya tidak lulus ujian. Nah, ini kan kontras. Penggunaan however di sini digunakan untuk dua kalimat yang bertentangan atau kontras ya. Kemudian additionally. Additionally ini artinya selain itu atau tambahan lagi. Yaitu digunakan untuk menambahkan informasi baru atau poin tambahan. Contohnya, she speaks English fluently. Additionally, she can speak French and German. Dia fasih bahasa Inggris. Selain itu, dia juga bisa berbahasa Prancis dan Jerman. Nah, kalau additionally, ini namanya juga dari kata add. Add itu tambahan ya. Jadi, digunakan untuk menambahkan suatu keterangan. Begitu, teman-teman. Kemudian, unless.
Unless ini artinya kecuali jika. Jadi digunakan untuk menyatakan kondisi negatif yang mencegah sesuatu terjadi. Contohnya, I won't go unless it stop raining. Saya tidak akan pergi kecuali jika hujannya berhenti. Jadi ini unless ini kecuali jika gitu ya. Dan biasanya digunakan untuk mencegah sesuatu yang terjadi. Kemudian moreover artinya apalagi atau terlebih lagi ini digunakan untuk memperkuat atau menambah argumen yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, the book is well written. Moreover, it's based on true events. Buku itu ditulis dengan baik, terlebih lagi berdasarkan kisah nyata. Jadi di sini moreover digunakan untuk menambahkan argumen. Itu. Argumen yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Jadi untuk lebih strong gitu. Kemudian furthermore di sini artinya selain itu atau lebih jauh lagi, yaitu hampir sama dengan moreover, digunakan untuk memperluas poin yang sedang dibahas. Contohnya, the police is unfair. Furthermore, it is illegal. Kebijakan itu tidak adil. Selain itu juga ilegal. Jadi, di sini hampir sama dengan moreover, tapi sedikit berbeda ya. Nah, ini teman-teman harus pahami penggunaan dari conjunction ini. Kita kembali kepada soal. Di soal 46, coba teman-teman baca di sini, soal 46 ada di sini. Bla bla bla. Just taking account of device connected. Kalau kita tidak bisa langsung ke kalimat ini, boleh dibaca kalimat sebelumnya ya. The study says it is difficult to gauge how many electrical goods are produced annually. Bla bla bla, just taking account of device connected. Nah, teman-teman harus isi apa ini? The study says it is difficult to gauge how many electrical goods are produced annually. Bla bla bla, just taking account of device connected. Dan di sini tipsnya teman-teman juga harus memahami kalimat sebelumnya. Artinya apa? Jadi kalimat penghubung yang akan digunakan di sini kalimat pertama artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa sulit untuk menghitung beberapa banyak alat-alat elektronik yang diproduksi setiap tahun. Kemudian kalimat kedua, bla bla bla, hanya menghitung beberapa banyak peralatan yang tersambung dengan internet. Kalimat tersebut menyatakan kontras karena berlawanan ya. Jadi jawabannya however. Kalau kita gabungkan di sini, the study says it is difficult to gauge how many electrical goods are produced annually. However, just taking account of device connected. Itu. However tadi artinya akan tetapi. Itu. Kita lanjut ke soal nomor 50. Teman-teman harus paham juga ketika akan mengisikan di pilihan ganda ini ada are dramatic increases, have dramatically been increases, have a dramatic increase, dramatically increases, have dramatically increased. Nah, di sini teman-teman kalau bisa, kira-kira teman-teman ini masuk pada materi apa teman-teman? Boleh dijawab. Di sini juga sudah bisa terlihat ya. Tenses. Untuk mengerjakan tenses,
teman-teman juga harus memahami tenses-tenses dari pilihan ini. Dari A sampai E. Ini masuk tenses apa? Kita bahas satu persatu, teman-teman. Are dramatic increases ini masuk pada tenses apa? Kira-kira, teman-teman. Ada are dramatic increases. Boleh dijawab di chat? Present tense. Oke. Kalau yang have dramatically been increased, masuk tenses apa, teman-teman? Yang B. Jadi kita sambil belajar tentang tenses. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal rumpang, itu tidak asal mengisi. Harus paham tenses apa yang digunakan. Gitu. Past perfect untuk yang B. Yang C, coba. Jadi kita tandai. Oh, kalau are ini kemudian ini adalah to be are, kemudian ini verb, kemudian di sini increases, dramatic increases. Di sini ikutnya verb ya. Kemudian have, ini masuk apa? Dramatically ini apa? Increases ini verb. Ayo teman-teman, guess the tenses di sini. Harus paham untuk mengisikannya. Ini jawabannya adalah E, have di sini ya jawabannya. Jadi kita menggunakan present perfect tense. Kalau teman-teman tahu, rumusnya adalah subjek, adverb, sama verb 3. Nah, present perfect tense itu, oke, nanti kita akan bahas ya, B, D, dan E, bedanya. Kita akan bahas satu persatu, di setiap pilihan gandanya itu masuk tenses apa gitu. Kita bahas dulu jawabannya E. Kenapa E di sini present perfect tense? Teman-teman harus paham dulu, present perfect tense itu rumusnya adalah has atau have plus participle plus verb 3 ya, subjek, have, dan has. Nah, teman-teman juga harus paham penggunaan have. Have ini untuk subjek apa, has ini untuk subjek apa. Kalau have ini digunakan untuk subjek I, you, they, we ya. Tahu ya teman-teman ya. Subjek I, you, they, we. Kalau has itu untuk he, she, it. Nah ini teman-teman harus paham dulu. Kemudian, kenapa jawabannya E? Kita baca ke soalnya ya. Soal nomor 50. Oke. Di soal nomor 50, di sini, lowering costs, bla bla bla, access the electronic products and digital technology with many benefits. Nah, setelah cost, bla 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 access, ini diisikan tadi
have dramatically increased. Jadi ini a new circular vision for electronics, time for global reboot, kemudian didukung oleh 7 agen United States Nation, menunjukkan bahwa inovasi yang cepat dan harga semakin turun menyebabkan meningkatkan akses produk elektronik dan teknologi digital secara drastis. Kata kuncinya ada pada kata since 2008. Artinya kita berbicara tentang kejadian yang dimulai di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi bedanya, kalau teman-teman di since ini bisa juga digunakan di simple past tense, tetapi ketika ada kalimat tersebut dan masih sekarang masih berlangsung, itu adalah masuk present perfect tense, bukan lagi past tense ya. Jadi nanti diperlukan has, have, plus past participle. Nah, di sini have, kenapa have bukan has? Kita lihat tadi di soal nomor 50 tadi. Lowering cost. Nah, lowering cost ini kan lebih dari satu ya. Ada S-nya ini yang menandakan bahwa subjek ini, lowering cost, ini, cost ini ada S, jadi butuh have. Jamak atau plural. Jadi di present perfect itu penggunaan have sama has harus tahu ya. Subjek yang lebih dari satu itu menggunakan have, yang tunggal itu menggunakan has. Nih, paham ya teman-teman ya? Nanti kita akan bahas satu persatu apa bedanya B, D, sama E. Jadi kalau untuk yang B, have dramatically been increased, bedanya ada pada been. Jadi past perfect. Kalau untuk yang D, itu dramatically increases. Itu juga past perfect. Sebentar. Jadi kalau untuk yang A, itu present perfect. Kalau untuk yang B, untuk yang B, itu ada been. Kalau have, dramatically, mungkin ada yang tahu bedanya. Tadi yang A sudah ada yang jawab, present tense. Kemudian yang B, apa teman-teman? Masuk tenses apa? Kalau ada been, nggak tahu. Teman-teman belajar tentang grammar tenses tidak? Jadi kalau ada
been itu masuknya present perfect tetapi pasif ya teman-teman. Nanti nanti akan saya sebentar saya carikan untuk pembahasan yang pasif ini. Jadi masuknya present perfect ya benar tetapi masuk pasif gitu. Jadi kalau pasif pasif present perfect pasif itu menggunakan been, tapi kalau yang present perfect saja itu hanya menggunakan has have sama past participle atau verb 3. Semuanya menggunakan verb 3 ya. Gitu. Kalau untuk present perfect, sudah ya, kita lanjutkan untuk tenses ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal di tahun 2023 di soal nomor 23. Kita baca soalnya. In North Africa, British and American forces had defeated the Italians and Germans by 1943, an Allied invasion of Sicily and Italy followed, and Mussolini government fell in July 1943. Blah blah blah. Allied fighting against the Germans in Italy would continue until 1945. Nah, di sini teman-teman juga menggunakan conjunction lagi ya. Kita bahas satu persatu. Di pilihan gandanya itu ada otherwise, touch, though, when, sama which. Kira-kira yang tepat yang mana? Nah, penjelasannya di sini adalah jawabannya yang tepat itu yang C, yang artinya tahu gitu meskipun. Jadi artinya nanti kedua kalimat ini kontras ya teman-teman. Jadi di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Amerika itu telah mengalahkan Italia dan Jerman pada tahun 1943, kemudian invasi sekutu ke Sisilia dan Italia menyusul, dan pemerintahan Mussolini jatuh pada Juli 1943. Nah, di sini membutuhkan titik-titik, meskipun pertempuran melawan Jerman di Italia akan berlanjut hingga 1945. Gitu. Jadi di sini konteks ini menyatakan bahwa dibalik ya. Kalau diartikan itu dibalik. Iya kah? Apakah beda? Ini soal, coba nanti saya cek ulang ya. Iya ini soal, saya cek ulang. Bentar. Soal di tahun 2023. Soal nomor 34 sama 38. Saya cek dulu ya. Beda ya. Iya ini soal soal nomor 34 tahun 2023. Apa beda? Lihat pembahasan semua opsi dong, Kak. Oke, nanti kita akan bahas semua opsi ya. Oke. Apakah beda, teman-teman, sama di buku? Ini yang saya dapatkan soal 2023 sama itu. Oke, kita bahas ya. Untuk di buku 2024.
Oh, di buku 2024, tapi saya dapat soal dari Pak Arka di sini. Soalnya itu masuk di 2023. Nggak apa-apa ya, nanti mungkin bisa teman-teman bisa di-highlight, kita lanjut aja. Oke, kita bahas yang tadi, per opsi ya, kita bahas apa penggunaan otherwise, kemudian though, when, sama which ya. Kita bahas, nah ini, teman-teman kita pahami, di sini setiap opsi kita bahas apa artinya, kemudian apa penggunaannya, bagaimana penggunaannya. Di sini pilihan ganda yang A, yang artinya jika atau tidak atau sebaliknya ya, jika tidak atau sebaliknya. Jadi otherwise di sini artinya digunakan untuk menunjukkan akibat jika syarat sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi contohnya you must study hard, otherwise you will fail. Kamu harus belajar keras jika tidak kamu akan gagal. Jadi teman-teman harus pahami di setiap pilihan ganda ini penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi memang di sini juga saya sudah siapkan beropsi, sudah kita bahas di sini otherwise artinya jika tidak atau sebaliknya. Jadi menunjukkan akibat jika syarat sebelumnya tidak terpenuhi. Kemudian yang though artinya berpikir, yaitu bentuk lampau dari think. Di sini kata kerja bentuk lampau dari think ini digunakan I thought you were coming. Saya pikir kamu akan datang. Nah, di sini ini hanya verb, verb to ya. Verb 2 dari kata think. Kemudian kalau when itu artinya ketika atau saat. Jadi, gunakan untuk menyatakan waktu, suatu kejadian. Contohnya di sini, I was cooking when she called me. Saya sedang memasak ketika dia menelepon. Biasanya soal-soal seperti ini masuk pada tenses past continuous tense, teman-teman. Jadi penghubung when ini digunakan di past continuous tense. Kemudian kalau which artinya yang atau mana digunakan sebagai kata penghubung biasanya digunakan untuk relative pronouns untuk memberi informasi tambahan tentang sesuatu. Contohnya, I bought a book which was very interesting. Saya membeli sebuah buku yang sangat menarik. Which ini digunakan untuk menggantikan kata benda buku. Ini masuk pada materi relative pronoun. Ini juga biasanya sering keluar pada soal-soal di reading comprehension. Oke, kita lanjut. Tadi jawabannya adalah tahu meskipun karena kontras gitu. Jadi pertentangan. Jadi dalam konteks ini kita kita artikan bahwa meskipun pertempuran dari Afrika pasukan Inggris ini telah mengalahkan Italia, jadi tetap terjadi pertempuran melawan Jerman di Italia itu berlanjut gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. What can be inferred from the text? Nah, kalau infer di sini artinya adalah kesimpulan, teman-teman. Teman-teman harus menyimpulkan teks tersebut. Kesimpulannya apa? Jadi kalau untuk menjawab kesimpulan, itu teman-teman harus membaca setiap paragrafnya, harus memahami setiap paragraf, dibaca dengan cara scanning sama skimming tadi, baca dengan cepat. Kita baca sekilas di sini ya untuk pilihan gandanya. The massive invention in World War II. Yang B,
The celebration of D-Day. Yang C, Hitler was killed in the World War in his bunker. Yang D, British and American defeat German. Yang E, Elliot fighting against the Germans in Italy. Kita baca sekilas. Tadi kita kan belum baca ya teksnya. Nah, yuk teman-teman baca. Coba dibaca. After the Japanese bombing of Pearl Harbor in December 1941, the United States declared war on Japan. Germany and Italy declared war on the US a few days later, and the nation became fully engaged in the Second World War. Ini paragraf 1. Kemudian paragraf 2, US involvement in the Second World War was quickly followed by a massive mobilization effort, with millions of men and women serving overseas in the nation's armed force. Jadi untuk paragraf 2, Second World War was quickly followed by a massive mobilization. Kemudian paragraf ketiga, the US entry into the war helped to get the nation economy back on its feet following the Depression. Although just 10 years earlier, jobs were very difficult to come by. Oke, di sini masih US ya. Kemudian, not all American remaining at home gained favorable from the war, fearing that Japan might invade the west coast of the United States. Kemudian di paragraf terakhir, on May 8, 1945, Germany surrendered after the atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki. Japan surrendered on September 2, 1945, and the Second World War came to an end. The war cost the lives of more than 330,000 American soldiers. Many more were permanently injured or maimed. Nah, di sini membahas tentang apa? Teman-teman harus menyimpulkan dari paragraf 1 sampai akhir. Dari caranya adalah ketika menyimpulkan suatu kalimat atau teks, teman-teman harus memahami setiap paragraf ini membahas tentang apa. Dari paragraf 1 di sini membahas tentang Second World War. Kemudian di paragraf 2 juga masih sama ya. Second World War was quickly followed by a massive mobilization. Sampai akhir. Nah, pilihannya tadi apa? Kita pilihannya adalah jawaban yang tepat adalah yang A. The massive invention in World War II. Karena dari awal tadi membahas tentang World War II ya, the Second World War. Di sini kalau the celebration of D-Day, enggak ada karena tidak dibahas. Kemudian Hitler was killed in the World War in his bunker. Ini juga tidak sesuai. Kemudian British and American defeat German juga tidak dibahas. Elliot fighting against the Germans in Italy, sekutu berperang melawan Jerman di Italia. Ini ada dibahas tetapi tidak keseluruhan. Jadi teman-teman kalau untuk menyimpulkan suatu bacaan teks itu keseluruhannya. Jadi seperti general umumnya itu membahas tentang apa gitu. Yang lebih ke umum kemudian sampai nanti ke khususnya. Karena dari awal paragraf membahas tentang Second World War ya, invention atau invasi besar di Perang Dunia II. Jadi yang tepat yang A. Nah, ini
pembahasannya, teman-teman. Kesimpulan yang bisa ditarik atau infer adalah Perang Dunia II itu melibatkan invasi besar-besaran. Alasan kenapa tidak memilih yang B, the celebration of the day, tidak disebut atau disiratkan pada teks karena kalimat ini tidak ada. Kemudian tidak dibahas di dalam teks juga. Hitler was killed in the World War in his bunker. Kemudian British and American defeat German sebagian benar, tetapi tidak menjadi fokus. Jadi kalau kesimpulan itu yang menjadi fokus utama pada teks tersebut yang dibahas apa. Kemudian yang E itu bagian dari fakta sejarah, tapi hanya sebagian kecil di teks. Kemudian kita lihat kesimpulan umumnya. Itu ya teman-teman kalau menjawab tips menjawab kesimpulan. Atau biasanya di tips kesimpulan itu ada juga ada kata conclusion, in conclusion, conclude gitu. Itu akan lebih mudah teman-teman untuk menjawab. Tetapi kalau hanya infer, berarti teman-teman harus mencari kalimat yang menjadi fokus utama pembahasan dalam teks tersebut. Kita lanjut ke teks berikutnya, yaitu pada soal 2024 di nomor 33. Kita baca soalnya. In North Africa, British and American force has defeated the Italians and Germany by 1943. An Allied invasion of Sicily and Italy followed, and Mussolini's government fell in July 1943. Blah blah blah. Allied fighting against the Germans in Italy would continue until 1945. Tadi ini juga sudah kita bahas ya teman-teman. Ada otherwise, talks, though, when, which. Jadi soal ini keluar lagi di nomor 33 di 2024. Yang tadi sebelumnya kita bahas di 2023. Gitu. Yang tadi teman-teman ini. Tadi otherwise sudah tahu ya, sudah kita bahas. Ini pembahasannya. Jadi jawabannya sebaliknya atau yang kontras tadi. Ini sudah kita bahas tadi. Tidak perlu dibahas lagi ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Ini juga sama. Tentang tadi, soal tadi. Jadi keluar lagi di 2024. Untuk nomor 33 dan 37. Sama dengan 2023. Kita bahas yang selanjutnya. Soal nomor 39. The best title of the text above is. Nah, di sini teman-teman tadi the best title itu masuk pada main idea. Kalau teman-teman disuruh mengisi judul yang tepat, itu biasanya judul itu harus menarik. Dan di sini di teks ini sebenarnya sudah ada judulnya ya, ternyata. Sebentar. Jawabannya adalah yang di. Oh ya, sorry. Di sini di teks ini ternyata sudah ada judulnya. Biasanya saya baru ngeh. Ternyata di sini ada judulnya. Biasanya teman-teman kalau suruh mengisi judul, kita coba latihannya di sini meskipun di sini sudah ada judulnya. Kenapa kok jawabannya adalah the development of technology and the future of mental health treatment. Teknologi, kita baca per paragraf ya. Technology has opened a new
frontier in mental health support and data collection. Kemudian ada hubungannya dengan teknologi dan mental health. Gitu. Kemudian, mobile mental health support can be very simple but effective. For example, anyone with the ability to send the text message can contact a crisis center. New technology can also into an extremely sophisticated apps for smartphones or tablets. Kemudian paragraf ketiga, assessment about the high range of opportunities has led to a burst of app development. There are thousands of mental health apps available in iTunes. Anu po bu, sinyal lelek po. Heeh. Apa? Nah, terpental ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman. Izinkan saya share screen. Sorry, tadi terpental. Tiba-tiba wifi-nya mati, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Tinggal sedikit saja. Tinggal 10 menit juga waktunya. Kita bahas.
Ini tips untuk memilih judul, teman-teman. Jadi tips untuk memilih judul, temukan ide pokok yang terkandung di dalam bacaan, kemudian carilah kata yang bisa mewakili seluruh inti yang dibicarakan, kemudian carilah kata-kata yang kerap diulas atau dijelaskan, gitu. Kemudian eliminasi jawaban yang tidak mencerminkan inti wacana. Tadi karena judulnya ternyata saya juga baru ngeh, ternyata sudah ada judulnya ya di atas. Kemudian kita bahas soal berikutnya. Nah, ini saya mau teman-teman latihan fokus, focusing, be focused. Ini teman-teman harus paham ya, masuk tenses apa saja. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Fokus itu masuk simple present tense, kemudian focused itu simple past tense, focuses ini masuk simple present tense juga. Yang bedanya kalau ada s sama tidak ada s, nanti ada bedanya. Kalau untuk yang focuses verb diikuti s itu biasanya digunakan untuk subjek he, she, it. Kalau yang fokus ini simple present ini untuk subjek Dewi Ayu. Kemudian kalau yang di focusing ini gerund yaitu verb ing. Yang i be focus ini passive voice. Nah, jawabannya adalah yang di, kenapa? Tadi kita lihat di soal nomor 43. Teman-teman perhatikan di soal nomor 43. Jadi di sini yang B, kita lihat di B ya. Before, titik-titik, on the state of the science and where it might lead, it important to take the advantages and disadvantages of expanding mental health treatment and research into a mobile world. Nah, setelah kata before, kemudian titik-titik on the state of the science and where it may lead, it important to look the advantages and disadvantages of expanding mental health. Setelah before di sini membutuhkan gerund atau verb ing. Di sini gerund adalah verb yang mendapatkan tambahan ing. Kata ini memungkinkan kata kerja verb menjadi sebuah kata benda atau noun sehingga letaknya fleksibel. Jadi gerund ini bisa diletakkan di awal, di tengah, ataupun akhir kalimat sesuai kebutuhan ya teman-teman. Contohnya di sini, studying English makes me smart. Ini bisa di awal. I like watching movies with my friend. Watching di sini di tengah. I'm good at learning. Ada di akhir. There are many smoking areas in the place. In that place. Ada di tengah. Jadi gerund ini bisa digunakan untuk menambahkan verb ing pada suatu kalimat terumpang, yaitu di sini focusing ya. Kalau kita baca di sini, before focusing on the state of the science and where it may lead, it's important to take the advantages and disadvantages of expanding. Jadi, setelah kata before, di sini kita membutuhkan gerund atau verb ing. Gitu, before focusing. Ini pembahasannya, teman-teman. Jadi fokus ini masuk pada verb 1, yaitu bentuk dasar, digunakan dalam simple present tense, yaitu I, you, we, they, seperti yang tadi saya bilang, menggunakan verb 1. Gitu. Kemudian focused, di sini verb 2, atau bisa juga verb 3 atau adjektif, digunakan di simple past tense.
Kemudian bisa juga fokus ini kalau ditambah has sama have juga masuk present perfect gitu ya. Jadi verb 3. Kemudian focuses tadi seperti yang tadi saya bilang ini juga masuk present tense yaitu digunakan untuk subjeknya he, she sama it. Contohnya di sini she focuses on fitness every morning. Kalau di sini they focus, di sini she focuses. Kalau misalnya di sini menggunakan verb satu, di sini verb satu plus s atau es. Kemudian focusing verb present participle atau gerund yaitu sedang memfokuskan atau memusatkan perhatian. Digunakan untuk continuous tense. They are focusing on the project. Atau sebagai noun, focusing is important in exam. Di sini bukan lagi sebagai verb, tetapi sebagai noun. Kemudian kalau be focus, passive voice, itu digunakan dalam kalimat pasif. Gitu. Jadi teman-teman, ini tips-tips untuk menjawab tenses ataupun penggunaan verb ya. Ada question and discussion. Ada waktu beberapa menit lagi. Boleh tanya jawab teman-teman. Itu semua kita sudah bahas soal-soalnya. Thank you. Mungkin ada pertanyaan? Kata-kata apa lagi yang setelahnya harus gerund selain before? Ya, soalnya mirip-mirip ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bisa baca-baca buku, latihan-latihan seperti tadi, tips-tipsnya seperti yang saya berikan tadi untuk main idea, kemudian untuk tenses, eh, relative pronoun, conjunction, itu yang sering muncul. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mohon maaf ya, dari awal sudah kesalahan teknis, sampai akhir juga. I'm so sorry. Silakan teman-teman boleh bertanya. Mungkin dari penjelasan dari awal tadi mungkin ada yang belum paham. Jadi tadi kalau gerund tidak mesti ada kata before ya teman-teman. Bisa di awal kalimat, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Jadi tidak mesti ada kata before. Jadi kalau gerund itu bisa juga digunakan selain before, bisa juga ini teman-teman. Apa namanya? Setelah preposition itu juga bisa. Jadi setelah preposition atau kata depan after, by, without, kemudian in, on itu juga bisa. Jadi misalnya contohnya after finishing, nah kayak gitu. Atau bisa juga by, misalnya he improved his English by watching movie misalnya. Nah, atau misalnya without, she left without saying goodbye. Kayak gitu. Atau mungkin in. She success in passing the exam. Nah, itu juga bisa. Pokoknya digunakan setelah preposition juga bisa kalau gerund.
Kemudian sebagai subjek kalimat juga bisa. Jadi di awal misalnya swimming is good for your health misalnya. Itu juga bisa digunakan di awal sebagai subjek. Jadi swimming itu bukan bukan lagi kata kerja, tetapi nanti bisa juga sebagai subjek ataupun noun gitu. Kalau tergantung letaknya ya. Kemudian juga bisa eh, setelah kata kerja. Misalnya dari kata kerja enjoy, misalnya ya, I enjoy reading a book. Nah, setelah kata enjoy, enjoy kan verb. Kemudian gerundnya adalah reading. Nah, gitu. Jadi bisa juga setelah kata kerja tertentu. Kemudian juga setelah frase tertentu juga bisa. Contohnya misalnya look forward to atau be used to. Nanti contohnya I'm used to walking. Nah, itu juga frase kan? Atau mungkin setelah posesif atau subjek. Misalnya I don't like your singing. Your singing. Nah, itu juga masuk posesif ya. Your itu posesif pronoun gitu. Tips pas ngerjain utul Kak biar efisien waktu juga. Pertama satu, teman-teman persiapan latihan ini ya, apa? Latihan memanajemen waktu, teman-teman. Jadi kira-kira kalau menjawab soal tentang main idea itu harus berapa menit. Nah, itu harus dilatih. Dan caranya juga dengan ini, dengan apa? eh Tips skimming sama scanning. Itu sih tipsnya dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman dimudahkan dalam menjawab soal-soal ya. Dan semoga teman-teman lolos dalam ujian besok. Jangan lupa berdoa. Semoga tips-tips dari saya ini bisa membantu teman-teman belajar. Dan nanti akan di-share materinya oleh Pak Arka ya. Itu kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, mohon maaf karena beberapa kesalahan teknis dari awal ya. Dan tadi tidak kita buka dengan berdoa. Ini sudah selesai, kita tutup dengan berdoa ya. Waktunya sudah selesai, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for your time teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk belajar kali ini ya dengan saya. Semoga sedikit membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris. Dan jangan lupa teman-teman baca di buku yang sudah teman-teman beli di KS. Inovatif, semoga membantu teman-teman lolos dalam ujian. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.